Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spiritual Sufi Kisah Dalam. Kali ini saya akan membahas tentang syahadat. Banyak orang yang beranggapan bahwa syahadat itu cukup diucapkan gitu, padahal tidak begitu. Kalau kita masih kecil sih pemahaman itu sih nggak ada masalah, tapi ketika kita sudah dewasa konteksnya itu sebenarnya bukan begitu, karena hakikat syahadat itu di situ ada yang namanya persaksian. Aku bersaksi, pada intinya ya harus ada yang disaksikan gitu. Jadi tidak hanya sekedar diucapkan terus kita sudah termasuk dalam berislam, padahal sebenarnya ya bukan begitu. Karena hakikat kalimat bersaksi sendiri itu, aku bersaksi, berarti apa yang di dalam diri kita harus ada yang kita saksikan, bukan hanya sekedar kita ucapkan, itu bukan. Nah, banyak orang yang terjebak di situ, karena hakikat persaksian itu sebenarnya tanpa diucapkan. Selama kita melihat apa yang dimaksudkan di dalam kalimat itu, ya itu sudah termasuk sah dalam bentuknya. Tapi di sini kalau di dalam dunia tarekat itu harus melalui prosesi beat itu tadi, karena di dalam itulah nanti persaksian itu akan ada. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan saja, itu bukan. Jadi aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di situ pun ya harus ada apa yang disaksikan, bukan hanya sekedar diucapkan, itu bukan. Dan begitu pula dengan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, padahal hakikat di situ itu bukan Muhammad yang jasmani, itu bukan, karena ada simbolis. Kalau bahasa kita itu simbolis saja gitu ya. Di situ ada maknanya, makna rohani sebenarnya yang harus kita saksikan. Makanya disinilah nanti yang ada disebutnya jasmani ketemu jasmani dalam berguru itu, nanti rohaninya akan bertemu dengan rohani. Nah, hakikat disebut guru rohani itu sebenarnya ya Rasulullah sendiri, apa yang ada di sebalik guru itu. Nah, guru itulah si pembawa tali wasilah ya. Kalau kita urutkan sampai kepada Nabi Muhammad, silsilah ilmunya, bukan silsilah jasmaninya. Jadi yang berlaku itu ilmunya turunnya kepada siapa, sampai kepada siapa, sampai ke zaman sekarang kepada siapa, itulah sebenarnya konteksnya yang harus kita cari, agar melalui orang itulah nanti kita akan bisa bersyahadat. Itu tidak hanya sekedar diucapkan saja, itu bukan. Makanya banyak orang yang berlomba-lomba pengen mengislamkan orang, padahal hakikat orang bisa berislam terus sehingga sampai masuk ke dalam beriman, karena iman itu dimasukkan, itu sebenarnya juga hanya untuk orang-orang pilihan saja, hanya bagi orang-orang yang terpilih, dikehendaki. Nah, terus lantas yang dikehendaki Tuhan itu yang mana gitu ya? Pada dasarnya disebutnya ada sebab akibat, awal mulanya itu dulu. Jadi kalau dalam diri manusianya itu memang dalam hidupnya ada keinginan untuk menuju kepada Tuhan, biasanya di antara orang-orang itu akan ada yang terpilih dan dikehendaki. Tapi bagi orang yang pengen ngambil simpelnya saja, oh saya cukup meyakini saja, saya sholat 5 waktu, yang penting saya nggak telat, cukup saya nggak mau repot-repot, itu mustahil akan ketemu itu. Karena apa? Di dalam dirinya sudah menutup diri, karena menganggap apa yang ibadah-ibadah telah dia lakukan akan bisa membawa menuju kepada Tuhan, padahal masih angan-angannya sendiri. Itulah yang menjadi jebakan-jebakan yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, itu ada di situ. Makanya kenapa Islam terpecah belah menjadi banyak golongan itu, ya karena sudut pandang manusianya yang berbeda-beda. Baik, sementara sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, salam bahagia selalu untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam persatuan, salam damai, salam Indonesia Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.